Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan tenaga honorer ya. Jadi hari ini kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan tenaga honorer ini. Berita atau informasinya datang dari pemerintah Kota Serang gitu ya. Jadi ada kabar buruk bagi teman-teman honorer non database BKN yang berdinas di pemerintah Kota Serang. Kabarnya, teman-teman honorer sudah tidak bisa mendapatkan gaji lagi yang bersumber dari APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Saya sendiri masih bingung gitu ya. Yang dimaksud honorer non-database BKN ini apakah hanya honorer yang tidak masuk dalam database BKN, kemudian belum bekerja minimal 2 tahun sehingga tidak bisa mengikuti seleksi P3K formasi tahun 2024, atau seluruh honorer non-database BKN di pemerintah Kota Serang gitu ya. Karena setahu saya honorer non-database BKN yang sudah mengikuti seleksi P3K formasi tahun 2024, mereka punya peluang untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu dengan status R4 gitu ya. Sehingga tentunya kalau bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu, mereka masih tetap bekerja dan tetap bisa mendapatkan gaji. Sehingga saya sendiri masih bingung yang dimaksud honorer non-database BKN di Pemkot Serang ini yang seperti apa. Kemudian saya juga masih belum tahu apakah Pemkot Serang di tahun 2024 kemarin membuka seleksi P3K atau tidak gitu ya. Sehingga tentunya harus dipastikan yang dimaksud honorer non-database BKN ini yang seperti apa. Mungkin dari teman-teman ada yang mengetahui berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Dan untuk lebih jelasnya berkaitan dengan hal ini, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi terkait dengan adanya kabar buruk ya bagi honorer non-database BKN di salah satu daerah gitu ya. Dan saya sendiri masih bingung gitu ya, apakah honorer non-database BKN ini adalah honorer yang bekerja kurang dari 2 tahun, artinya mereka tidak bisa masuk atau tidak bisa menjadi peserta seleksi P3K formasi tahun 2024 kemarin, atau seluruh honorer non-database BKN. Karena ternyata infonya masih simpang siur gitu ya. Tetapi untuk lebih jelasnya kita coba bacakan dulu beritanya ya. Diberitakan oleh cpn.com, judulnya kabar buruk bagi honorer non-database BKN. Semoga ada solusi. Tenaga honorer non-database BKN di lingkungan pemerintah Kota Serang, Banten terancam tidak bisa lagi menerima gaji dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD. Alasannya karena mereka tidak terdata dalam database Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Serang, Karsono, menyatakan bahwa pembayaran gaji untuk honorer di luar database resmi berpotensi menjadi temuan audit. Kalau arahan pusat, honorer non-database tidak bisa digaji APBD karena pendataan terakhir ditutup pada 2022. Kalau datang belakangan dan tidak masuk database, tidak bisa digaji. Sementara begitu aturannya, ujarnya di Serang Selasa 5 Agustus 2025. Karsono menjelaskan, BKPSDM tidak memiliki data pasti jumlah honorer non-database BKN karena mereka tersebar di masing-masing organisasi perangkat daerah atau OPD. Mayoritas honorer non-database BKN sebagai pekerja lapangan di Dinas Lingkungan Hidup atau DLH, Dinas Perhubungan atau Dishub, dan Satpol PP. Datanya tidak ada di BKPSDM, biasanya ada di masing-masing OPD. Kami hanya punya data yang masuk database, tambahnya. Dia menyebutkan, untuk tenaga non-ASN atau honorer di lingkungan Pemkot Serang hingga kini berjumlah 3.915 orang. Hal senada ditegaskan oleh Wali Kota Serang, Budi Rustandi. Dia menyatakan bahwa kebijakan ini merupakan perintah langsung dari pemerintah pusat dan dikawal oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Nanti akan dicek datanya karena itu perintah dari pusat. Bahkan KPK mengawal langsung. Kalau masih ada yang memberikan gaji, itu akan ada temuan, katanya.
Lebih lanjut, ia mengatakan untuk saat ini sudah tidak bisa dimasukkan ke database BKN karena sudah dikunci. Ditegaskan pihaknya mengaku hanya bisa mengikuti aturan yang berlaku. Dengan kebijakan ini, Budi menekankan pentingnya mendorong investasi di Kota Serang untuk menciptakan lapangan kerja baru bagi mereka yang terdampak. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi terkait dengan kabar buruk bagi honorer non-database BKN di Kota Serang gitu ya. Tetapi saya sendiri masih bingung yang dimaksud honorer non-database BKN ini, apakah honorer yang kemarin pada saat pelaksanaan seleksi P3K formasi tahun 2024 tidak bisa ikut, artinya mereka belum memiliki masa kerja minimal 2 tahun, atau memang pemerintah Kota Serang kemarin tidak membuka seleksi P3K formasi tahun 2024 gitu ya. Kalau pemerintah Kota Serang kemarin membuka seleksi P3K formasi tahun 2024, kemudian honorer-honorer yang sudah bekerja minimal 2 tahun, kemudian ada formasinya, mereka sudah mengikuti seleksi P3K, otomatis sekarang kode mereka adalah R4. Mereka seharusnya bisa diusulkan menjadi P3K paruh waktu gitu ya. Walaupun prioritasnya adalah R2, R3, tetapi R4 pun bisa diusulkan menjadi P3K paruh waktu, sehingga mereka tetap ada harapan untuk bisa bekerja dan mendapatkan gaji karena status mereka akan menjadi P3K paruh waktu. Tetapi jika mereka adalah honorer yang bekerja kurang dari 2 tahun, artinya mereka tidak mengikuti seleksi P3K formasi tahun 2024, barulah mereka kabarnya harus mencari alternatif lain gitu ya. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BKN Profesor Zudan Arif Fakrullah. Tetapi Prof Zudan juga setahu saya masih memberikan relaksasi gitu ya, atau tenggang waktu sampai dengan Desember 2025. Baru nantinya yang tidak memenuhi syarat ini bisa dilakukan PHK gitu ya, atau dicarikan alternatif lain. Tetapi saya sendiri masih bingung apa yang sebenarnya terjadi di pemerintah Kota Serang. Honorer yang dimaksud ini honorer yang seperti apa? Jadi bagi yang punya pendapat atau tahu berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.